Assalamualaikum, salam sehat, salam berbahagia semua. Jumpa lagi dengan Hapas. Kita mau membaca Harry Potter dan Tawanan Azkaban. Harry Potter and Prisoner of Azkaban. Kali ini kita membaca akan membaca chapter atau bagian ke-22, Pos Burung Hantu Lagi. Biasa sebelum membaca, saya mohon maaf bila saya ada kesalahan dalam baca istilah, nama, ataupun saya hanya dalam penyampaian yang kurang tepat kepada teman-teman yang sudah baca ataupun yang setelah mendengar pesan saya membeli dan membaca ada imajinasi saya atau cara penyampaian saya yang berbeda dengan imajinasi teman-teman. Saya mohon maaf. Yang saya harapkan semoga menghibur, semoga semua yang nonton ini suka. Oke? Pos Burung Hantu Lagi. Harry! Hermione menarik-narik dengan jubah Harry seraya memandang arlojinya. Kita punya waktu persis 10 menit untuk turun kembali ke sel rumah sakit tanpa dilihat orang, sebelum Dumbledore mengunci pintu. Oke, kata Harry, dengan berat hati mengalihkan pandangan dari angkasa. Ayo kita turun. Mereka menyelinap melalui pintu menara di belakang mereka dan menuruni tangga batu spiral. Setiba di bawah, mereka mendengar suara-suara. Mereka merapatkan diri ke dinding dan mendengarkan. Kedengarannya seperti Fudge dan Snape. Mereka berjalan cepat menyusuri koridor di kaki tangga. Hanya berharap Dumbledore tidak bikin susah, kata Snape. Kecupan akan langsung dilaksanakan. Begitu McNair kembali dengan para Dementor, urusan Black ini akan sangat memalukan. Tak bisa kukatakan betapa aku sudah ingin sekali memberitahu dari Poppert bahwa akhirnya kita berhasil menangkapnya. Pasti nanti mereka ingin mewawancaraimu, Snape. Dan begitu si Harry sudah waras lagi, kurasa dia ingin memberitahu Poppert bagaimana persisnya kau menyelamatkannya. Harry menggertakkan gigi. Sekilas dilihatnya seringnya Snape saat dia dan Fudge melewati tempat persembunyian bersama Hermione. Langkah-langkah mereka semakin menjauh. Harry dan Hermione menunggu beberapa saat lagi untuk memastikan mereka benar-benar telah pergi. Kemudian mulai berlari ke arah yang berlawanan, menuruni satu tangga, kemudian tangga lain, menyusuri koridor. Kemudian mereka mendengar suara terkekeh di depan mereka. "Beavis," gumam Harry, menyambar pergelangan tangan Hermione. "Masuk ke sini." Mereka berlari ke dalam kelas kosong di sebelah kiri mereka tepat pada waktunya. Beavis kelihatannya melayang naik turun koridor dengan semangat yang tinggi, tertawa terbahak-bahak. "Oh, dia menyebalkan," bisik Hermione dengan telinga menempel di pintu. "Taruhan, dia pasti gembira karena para Dementor akan menghabisi Sirius." Hermione mengecek arlojinya. 3 menit, Harry. Mereka menunggu sampai suara riang Beavis sayup-sayup di kejauhan. Kemudian menyelinap keluar dan berlari lagi. "Hermione, apa yang akan terjadi kalau kita tidak kembali ke dalam kamar sebelum Dumbledore mengunci pintu?" Harry tersengal. "Aku tak mau memikirkannya," keluh Hermione, mengecek arlojinya lagi. 1 menit. Mereka sudah tiba di ujung koridor yang merupakan jalan masuk ke sal rumah sakit. "Oke, aku bisa mendengarkan Dumbledore," kata Hermione tegang. "Ayo Harry." Mereka merayap menyusuri koridor. Pintu terbuka. Punggung Dumbledore nampak. "Aku akan mengunci kalian berdua," mereka mendengarnya berkata. "Sekarang, 5 menit sebelum tengah malam, Miss Granger. 3 kali putaran sudah cukup. Semoga berhasil." Dumbledore keluar dari kamar, menutup pintu dan mencabut tongkatnya untuk menguncinya secara sihir. Dengan panik, Harry dan Hermione berlari mendekatinya. Dumbledore mendongak dan tersenyum lebar. Mereka di bawah kumis dengan senyum lebar merekah di bawah kumis panjangnya yang keperakan. "Bagaimana?" tanyanya pelan. "Kami berhasil melakukannya," kata Harry kehabisan napas. "Sirius sudah pergi, menunggangi Buckbeak." Dumbledore tersenyum kepada mereka. "Bagus sekali, kurasa." Dia mendengarkan dengan teliti suara apapun yang datang dari dalam sal rumah sakit. "Ya, kurasa kalian sudah pergi juga. Masuklah, akan kukunci kalian." Harry dan Hermione menyelinap ke dalam sal. Ruangan itu kosong, hanya ada Ron yang masih terbaring tak bergerak di tempat tidur di ujung. Saat kunci berbunyi klik di belakang mereka, Harry dan Hermione naik ke tempat tidur masing-masing. Hermione menyelipkan pembalik waktu ke bawah jubahnya. Sesaat berikutnya, Madame Pomfrey keluar lagi dari kantornya dan datang mendekat. "Apakah kepala sekolah sudah pergi?"
Apa aku sudah boleh merawat pasienku sekarang? Madam Pomfrey sedang uring-uringan. Harry dan Hermione berpendapat paling baik menerima coklat pemberiannya dengan diam-diam. Madam Pomfrey berdiri menunggui mereka, memastikan mereka memakannya. Tapi Harry nyaris tak bisa menelan. Dia dan Hermione menanti, mendengarkan, saraf mereka tegang. Dan kemudian saat keduanya kembali mengambil potongan coklat keempat dari Madam Pomfrey, mereka mendengar raung kemarahan dari kejauhan bergaung dari suatu tempat di atas mereka. "Apa itu?" tanya Madam Pomfrey kaget. Sekarang mereka bisa mendengarkan suara marah. Makin lama makin keras. Madam Pomfrey menatap pintu. Astaga, mereka akan membangunkan semua orang. Mereka pikir apa yang mereka lakukan? Harry berusaha mendengar apa yang dikatakan suara-suara itu. Mereka semakin dekat. Dia pastilah berdesperate, Severus. Seharusnya ada orang yang menjaganya di ruangan. Kalau kabar ini sampai bocor, dia tidak berdisaparate, Snape meraung. Sekarang sudah dekat sekali. Kau tidak bisa beraparate ataupun disaparate di dalam kastil ini. Ini pasti ada hubungannya dengan si Potter. Severus yang masuk akal lah. Harry sejak tadi dikunci. Blak! Pintu sel rumah sakit berdebam terbuka. Fudge, Snape, dan Dumbledore masuk. Hanya Dumbledore yang tampak tenang. Dia malah kelihatannya senang. Fudge kelihatannya marah. Tapi Snape murka luar biasa. "Mengaku saja, Potter," bentaknya. "Apa yang kau lakukan?" "Profesor Snape," pekik Madam Pomfrey, "kuasai dirimu." Snape bersikaplah yang masuk akal, kata Fudge. "Pintu ini tadi dikunci. Kita baru saja melihat. Mereka membantunya kabur. Aku tahu." Lolong Snape menunjuk Harry dan Hermione. Wajahnya merah padam. Ludah berhamburan dari mulutnya. "Tenang," bentak Fudge. "Kau bicara omong kosong." "Anda tidak tahu Potter," jerit Snape. "Dia yang melakukannya. Aku tahu dia yang melakukannya." "Cukup, Severus," kata Dumbledore tenang. "Pikirkan apa yang kau katakan. Pintu ini terkunci sejak aku meninggalkannya 10 menit yang lalu. Madam Pomfrey, apakah kedua anak ini meninggalkan tempat tidur mereka?" "Tentu saja tidak," kata Madam Pomfrey jengkel. "Aku bersama mereka sejak Anda pergi." "Nah, kau dengarkan Severus," kata Dumbledore kalem. "Kecuali kau bermaksud mengatakan Harry dan Hermione bisa berada di dua tempat pada saat yang bersamaan. Kurasa tak ada faedahnya yang kita mengganggu mereka lebih jauh lagi." Snape berdiri berang, bergantian memandang Fudge yang tampak sangat syok melihat tingkahnya, dan Dumbledore yang matanya berkilauan di balik kacamatanya. Snape berputar cepat, jubahnya berdesir di belakangnya, dan dengan marah meninggalkan kamar. Kelihatannya mengalami guncangan jiwa. "Oh, bukan guncangan jiwa," kata Dumbledore tenang. "Dia cuma menderita kekecewaan yang parah sekali." "Dia bukan satu-satunya yang kecewa," Fudge menghembuskan napas. Deadly Poppet akan senang sekali mendengarnya. Kita bisa menangkap Black dan dia berhasil lolos dari antara jari-jari kita lagi. Kalau lolosnya Hippogriff itu sampai bocor, habis aku jadi bahan tertawaan. Ya, sebaiknya aku segera pulang memberitahu kementerian. "Dan para Dementor?" tanya Dumbledore. "Mereka akan pindah dari sekolah kan?" "Oh ya, mereka harus pergi," kata Fudge, tanpa sadar menyisir rambut dengan jari-jarinya. Tak pernah mimpi mereka akan berusaha melakukan kecupan pada anak yang tak bersalah. Sama sekali akan kehilangan kontrol. "Tidak, aku akan mengirim mereka kembali ke Azkaban malam ini. Mungkin kita perlu memikirkan memakai naga untuk menjaga pintu masuk sekolah." "Hagrid akan senang," kata Dumbledore, sekilas tersenyum kepada Harry dan Hermione. Begitu dia dan Fudge meninggalkan kamar, Madame Pomfrey bergegas ke pintu dan menguncinya lagi. Sambil bergumam marah-marah sendiri, dia kembali berjalan ke kantornya. Terdengar rintihan pelan dari ujung sal. Ron sudah sadar, mereka melihatnya duduk, menggosok-gosok kepalanya memandang berkeliling. "Ah, apa yang terjadi?" keluhnya. "Harry, kenapa kita di sini? Di mana Sirius? Di mana Lupin? Ada apa sebetulnya?" Harry dan Hermione saling pandang. "Kau saja yang jelaskan," kata Harry seraya mengambil coklat lagi.
Ketika Harry, Ron, dan Hermione meninggalkan rumah sakit esok harinya, kastil nyaris kosong. Hari panas terik dan ujian sudah selesai, sehingga semua menggunakan kesempatan ini untuk mengunjungi Hogsmeade. Meskipun demikian, baik Ron maupun Hermione tak ingin pergi. Maka mereka dan Harry berjalan-jalan saja di halaman, masih membicarakan tentang peristiwa luar biasa malam sebelumnya dan bertanya-tanya, di mana gerangan Sirius dan Buckbeak sekarang? Duduk di tepi danau menonton cumi-cumi raksasa melambai-lambaikan sungutnya dengan malas di atas permukaan air, pikiran Harry melayang ketika dia memandang ke tepi seberang. Rusa itu berlari ke arahnya dari tempat itu semalam. Ada bayang-bayang menjatuhi mereka dan saat menengadah, mereka melihat Hagrid yang bermata merah, menyeka wajahnya yang berkeringat dengan salah satu sapu tangannya yang sebesar taplak meja. Wajahnya berseri-seri memandang mereka. Aku tahu, harusnya aku tak boleh senang sesudah apa yang terjadi semalam, katanya. Maksudku, Black kabur lagi dan segalanya, tapi coba tebak. Apa? Kata mereka pura-pura penasaran. Becky. Dia lolos. Dia bebas. Aku rayakan semalam suntuk. Bagus sekali, kata Hermione melempar pandang menegur ke arah Ron. Karena kelihatannya Ron mau tertawa. Ya, pasti aku ikat dia. Tidak betul, kata Hagrid memandang pandang rumput dengan gembira. Tapi aku cemas begini. Siapa tahu dia bertemu Profesor Lupin di jalan. Tapi Profesor Lupin bilang dia tidak makan apa-apa semalam. Apa? Tanya Harry buru-buru. Astaga, kau belum dengar? Tanya Hagrid, senyumnya memudar sedikit. Dia merendahkan suaranya, meskipun tak tampak ada orang lagi. Snape beritahu semua anak Slytherin tadi pagi. Kukira semua orang sudah tahu sekarang. Profesor Lupin itu manusia serigala, tahu? Dan dia berkeliaran semalam. Dia sedang berkemas sekarang, tentu saja. Dia berkemas? Tanya Harry kaget. Kenapa? Mau pergi kan? Kata Harry heran kenapa Harry bertanya. Undurkan diri pagi-pagi tadi. Bilang dia tak mau ambil resiko kejadian seperti semalam terjadi lagi. Harry buru-buru berdiri. Aku akan menemuinya, katanya kepada Ron dan Hermione. Tapi kalau dia sudah mengundurkan diri, rasanya tak ada yang bisa kita lakukan. Aku tak peduli. Aku ingin tetap menemuinya. Nanti aku kembali ke sini. Pintu kantor Lupin terbuka. Dia sudah mengepak sebagian besar barang-barangnya. Tangki kosong Grindylow berdiri di sebelah koper bututnya yang terbuka dan hampir penuh. Lupin sedang menunduk memandang sesuatu di atas mejanya dan baru menengadah ketika Harry mengetuk pintu. Aku melihatmu datang, kata Lupin tersenyum. Dia menunjuk perkamen yang tadi dipandangnya. Ternyata perkamen itu peta perampok. Saya baru bertemu Hagrid, kata Harry, dan dia mengatakan Anda mengundurkan diri. Tidak betul kan? Sayangnya betul, Harry, kata Lupin. Dia mulai membuka laci-laci mejanya dan mengeluarkan isinya. Kenapa? Tanya Harry. Kementerian Sihir tidak menuduh Anda membantu Sirius, kan? Lupin berjalan ke pintu dan menutupnya di belakang Harry. Tidak. Profesor Dumbledore berhasil meyakinkan Fudge bahwa aku mencoba menyelamatkan kalian. Dia menghela nafas. Itu pukulan terakhir bagi Severus. Kurasa kehilangan Order of Merlin sudah merupakan pukulan berat baginya. Jadi dia tak sengaja kelepasan bicara mengatakan bahwa aku manusia serigala pagi ini waktu sarapan. Anda tidak pergi hanya karena itu, kata Harry. Lupin tersenyum masam. Pada jam begini besok burung-burung hantu akan berdatangan dari para orang tua. Mereka tak mau anak mereka diajar serigala, Harry. Dan sesudah peristiwa semalam, aku bisa memahami keberatan mereka. Aku bisa saja menggigit siapa saja di antara kalian. Itu tak boleh terjadi lagi. Anda guru pertahanan terhadap ilmu hitam paling baik yang pernah kami punyai, kata Harry. Jangan pergi. Lupin menggelengkan kepala dan tidak mengatakan apa-apa. Dia terus mengosongkan lacinya. Kemudian ketika Harry berusaha memikirkan alasan yang paling baik untuk menahannya, Lupin berkata, dari apa yang diceritakan kepala sekolah kepadaku tadi pagi, kau menyelamatkan banyak jiwa semalam, Harry. Kalau ada yang kubanggakan, itu adalah betapa banyaknya yang telah kau pelajari. Ceritakan kepadaku tentang Patronusmu. Bagaimana Anda tahu? Tanya Harry, perhatiannya teralih. Apalagi yang bisa mengusir Dementor? Harry menceritakan kepada Lupin apa yang terjadi. Setelah selesai, Lupin tersenyum lagi. Ya, ayahmu selalu menjadi rusa jantan setiap kali dia bertransformasi, katanya.
Kau menebak dengan benar. Itulah sebabnya kami menyebutnya Bronx. Lupin melemparkan beberapa bukunya yang terakhir ke dalam koper, menutup lacinya dan berbalik menghadapi Harry. Ini kubawa, ini kubawa ini dari Shrieking Shack semalam, katanya, seraya menyerahkan jubah gaib kepada Harry. Dan dia ragu-ragu, kemudian mengulurkan peta perampok juga. Aku bukan lagi gurumu, jadi aku tak merasa bersalah mengembalikan ini kepadamu juga. Ini tak ada gunanya bagiku dan aku yakin akan banyak gunanya bagimu, Ron dan Hermione. Harry menerima peta itu dan nyengir. Anda pernah mengatakan kepada saya, Moony, Wormtail, Petful, dan Prongs pasti ingin memikat saya untuk meninggalkan sekolah. Anda katakan mereka pastilah menganggap hal ini lucu. Dan memang begitu, kata Lupin. Sekarang membungkuk dan menutup kopernya. Aku tak ragu lagi mengatakan bahwa James akan kecewa sekali kalau anaknya tidak pernah menemukan salah satu lorong rahasia yang menuju keluar kastil ini. Terdengar ketukan di pintu. Harry buru-buru menjejak peta perampok dan jubah gaib ke dalam sakunya. Profesor Dumbledore lah yang datang. Dia tak tampak terkejut ketika melihat Harry di sana. Keretamu sudah menunggu di gerbang, Remus, katanya. Terima kasih, kepala sekolah. Lupin mengangkat koper tuanya dan tangki kosong Grindylow. Nah, selamat tinggal, Harry, katanya tersenyum. Aku senang sekali bisa mengajarmu. Aku yakin kita akan bertemu lagi suatu hari nanti. Kepala sekolah, tak usah mengantar saya ke gerbang, saya bisa sendiri. Harry mendapat kesan Lupin ingin pergi secepat mungkin. Selamat jalan kalau begitu, Remus, kata Dumbledore tenang. Lupin menggeser tangki Grindylow-nya sedikit. Lupin menggeser tangki Grindylow-nya sedikit agar dia dan Dumbledore bisa berjabat tangan. Kemudian, dengan anggukan terakhir kepada Harry dan senyum sekilas, Lupin meninggalkan kantornya. Harry duduk di kursi Lupin, menatap lantai dengan sedih. Dia mendengar pintu tertutup dan mendongak. Dumbledore masih ada. Kenapa begitu sedih, Harry? Katanya lembut. Seharusnya kau sangat bangga dengan dirimu setelah peristiwa semalam. Tak ada bedanya, kata Harry getir. Pettigrew berhasil lolos. Tak ada bedanya, kata Dumbledore serius. Besar sekali bedanya, Harry. Kau menyelamatkan orang tak bersalah dari nasib mengerikan. Mengerikan. Sesuatu berpusat dalam benak Harry. Lebih besar dan lebih mengerikan daripada sebelumnya. Ramalan Profesor Trelawney. Profesor Dumbledore, kemarin sewaktu saya ujian ramalan, Profesor Trelawney menjadi sangat aneh. Begitu, kata Dumbledore. Lebih aneh daripada biasanya maksudmu. Ya, suaranya menjadi dalam dan bola matanya berputar dan dia berkata Abdi Voldemort akan berangkat untuk bergabung dengannya sebelum tengah malam. Katanya abdinya akan membantunya kembali berkuasa. Harry memandang Dumbledore dan kemudian dia kembali normal lagi dan dia tak ingat sama sekali apa yang dikatakannya. Apakah dia membuat ramalan yang sebenarnya? Dumbledore tampaknya sedikit terkesan. Tahukah kau, Harry? Kurasa begitu, katanya seraya berpikir-pikir. Siapa sangka. Berarti dia telah membuat 2 ramalan yang sebenarnya. Aku harus menawarkan kenaikan gaji kepadanya. Tetapi Harry memandangnya terperanjat. Bagaimana mungkin Dumbledore menerimanya setenang ini? Tetapi saya mencegah Sirius dan Profesor Lupin membunuh Pettigrew. Jadi, salah sayalah jika Voldemort kembali berkuasa. Bukan salahmu, kata Dumbledore serius. Tidakkah pengalamanmu dengan pembalik waktu mengajarimu sesuatu, Harry? Konsekuensi tindakan kita selalu begitu rumit, begitu beragam, sehingga meramalkan masa depan sungguh sangat sulit. Profesor Trelawney adalah bukti hidup semua ini. Kau melakukan hal yang sangat mulia dengan menyelamatkan hidup Pettigrew. Tetapi kalau dia membantu Voldemort kembali berkuasa, Pettigrew berhutang nyawa kepadamu. Kau telah mengirimnya kepada Voldemort, pembantu yang berhutang kepadamu. Kalau ada penyihir menyelamatkan hidup penyihir lainnya, tercipta hubungan khusus di antara mereka. Dan aku akan keliru sekali jika Voldemort ingin abdi-abdinya berhutang budi kepada Harry Potter. Saya tak mau punya hubungan dengan Pettigrew, kata Harry.
Dia mengkhianati orang tua saya. Ini adalah keajaiban dalam bentuk yang paling dalam, paling tak bisa dipahami, Harry. Tetapi percayalah kepadaku, saatnya akan tiba ketika kau akan senang sekali telah menyelamatkan nyawa Pettigrew. Harry tak bisa membayangkan kapan saat itu. Dumbledore rupanya tahu apa yang dipikirkan Harry. Aku sangat mengenal ayahmu, baik sewaktu di Hogwarts maupun sesudahnya, Harry, katanya lembut. Dia juga pasti akan menyelamatkan Pettigrew, aku yakin. Harry mendongak menatapnya. Dumbledore tidak akan tertawa. Dia bisa menceritakan kepada Dumbledore. Semalam, saya kira ayah saya lah yang menyihir Patronus. Maksud saya, ketika saya melihat diri saya di seberang danau, saya kira saya melihatnya. Kesalahan yang dengan mudah dibuat, kata Dumbledore pelan. Kurasa kau sudah bosan mendengarnya, tapi kau memang luar biasa mirip James. Kecuali matamu. Kau memiliki mata ibumu. Harry menggelengkan kepala. Sungguh bodoh mengira itu dirinya, gumamnya. Maksud saya tahu dia sudah meninggal. Kau pikir orang-orang yang kita cintai yang meninggal benar-benar meninggalkan kita? Menurutmu, tidakkah kita malah mengingatnya dengan lebih jelas daripada kapanpun, waktu kita dalam kesulitan besar? Ayahmu hidup dalam dirimu, Harry, dan menunjukkan dirinya paling jelas waktu kau membutuhkannya. Kalau tidak, bagaimana kau bisa membuat Patronus yang khusus itu? Bronx berlarian lagi semalam. Perlu beberapa saat bagi Harry untuk memahami apa yang dikatakan Dumbledore. Sirius menceritakan kepadaku bagaimana mereka menjadi animagi semalam, kata Dumbledore, tersenyum. Pencapaian yang luar biasa. Lebih-lebih lagi mereka berhasil menyembunyikannya dariku, dan kemudian aku teringat bentuk Patronusmu yang sangat unik ketika dia menerjang Mr. Malfoy dalam pertandingan Quidditchmu melawan Ravenclaw. Jadi, kau memang melihat ayahmu semalam, Harry. Kau menemukannya dalam dirimu. Dan Dumbledore meninggalkan kantor Lupin, meninggalkan Harry dengan pikirannya yang sangat bingung. Tak seorang pun di Hogwarts tahu apa sebenarnya yang terjadi pada malam Sirius Blackbeard dan Pettigrew menghilang, kecuali Harry, Ron, dan Hermione, serta Profesor Dumbledore. Menjelang akhir semester, Harry mendengar berbagai teori berbeda tentang apa yang terjadi, tapi tak satu pun yang mendekati sebenarnya. Malfoy berang sekali Blackbeard kabur. Dia yakin Hagrid telah menemukan cara untuk menyelundupkan Blackbeard agar selamat, dan sangat marah bahwa dia dan ayahnya telah diperdaya oleh seorang pengawas binatang liar. Sementara itu banyak yang ingin dikatakan Percy Weasley tentang lolosnya Sirius. Kalau aku berhasil masuk ke kementerian, aku akan mengajukan banyak usul tentang pelaksanaan undang-undang sihir, katanya dengan satu-satunya orang yang mau mendengarkannya, pacarnya, Penelope. Meskipun cuaca cerah, meskipun suasana gembira, meskipun dia tahu mereka telah berhasil melakukan sesuatu yang nyaris tak mungkin dengan membantu membebaskan Sirius. Belum pernah Harry menyongsong akhir tahun ajaran selesu ini. Dia jelas bukan satu-satunya yang menyesali kepergian Profesor Lupin. Seluruh murid pertahanan terhadap ilmu hitam yang sekelas dengan Harry sedih bahwa Profesor Lupin mengundurkan diri. Kira-kira tahun depan kita dapat guru macam apa ya? Kata Seamus Finnegan muram. Mungkin vampir, kata Dean Thomas mengusulkan penuh harap. Bukan hanya kepergian Profesor Lupin yang memberatkan pikiran Harry. Dia mau tak mau banyak memikirkan lamaran Profesor Trelawney. Dia terus-menerus bertanya-tanya dalam hati, di mana gerangan Pettigrew sekarang? Apakah dia sudah mencari perlindungan kepada Voldemort? Tetapi yang paling menurunkan semangat Harry adalah bahwa dia harus kembali ke keluarga Dursley selama kira-kira setengah jam malam itu. Setengah jam yang sangat menyenangkan. Dia sudah yakin dia akan tinggal bersama Sirius mulai saat itu. Sahabat karib orang tuanya. Itu akan merupakan hal terbaik jika dia tak dapat memperoleh kembali ayahnya. Dan sementara tak ada kabar tentang Sirius jelas berarti kabar baik, karena itu berarti dia telah berhasil bersembunyi. Harry mau tak mau merasa merana kalau memikirkan rumah yang seharusnya dimilikinya. Dan kenyataannya bahwa sekarang itu tak mungkin. Hasil ujian diumumkan pada hari terakhir semester. Harry, Ron, dan Hermione lulus semua mata pelajaran. Harry heran dia berhasil lulus ramuan. Dia
punya kecurigaan besar Dumbledore telah turun tangan untuk mencegah Snape tidak meluluskannya dengan sengaja. Sikap Snape terhadap Harry selama seminggu terakhir sungguh mencemaskan. Harry tak mengira kebencian Snape terhadapnya bisa begitu lebih besar lagi, tetapi kenyataannya begitu. Sudut bibirnya yang tipis berkedut sangat tidak menyenangkan setiap kali dia memandang Harry. Dan dia tak hentinya menekuk-nekuk buku-buku jarinya, seakan sudah gatal ingin menempelkannya di sekeliling leher Harry. Percy berhasil mendapatkan angka top untuk NEWT-nya, Newt-nya. Fred dan George masing-masing berhasil mendapatkan beberapa angka OWL. Sementara asrama Gryffindor sementara itu, berkat penampilan spektakuler di ajang Piala Quidditch, telah memenangkan Piala Asrama untuk ketiga kalinya selama 3 tahun berturut-turut. Itu berarti bahwa pesta akhir tahun ajaran diselenggarakan di tengah dekorasi berwarna merah emas, dan bahwa meja Gryffindor adalah meja yang paling ramai karena semua anak bersukaria merayakannya. Bahkan Harry berhasil melupakan tentang perjalanan pulang ke rumah keluarga Dursley hari berikutnya, sementara dia makan, minum, ngobrol, dan tertawa bersama teman-temannya. Ketika Hogwarts Express meninggalkan stasiun pagi berikutnya, Hermione memberi berita mengejutkan kepada Harry dan Ron. Aku menemui Profesor McGonagall pagi ini sebelum sarapan. Aku sudah memutuskan untuk melepaskan telah Muggle. Tapi kau lulus dengan 320%. Hah? Tapi kau lulus dengan nilai 320%. Wow. Aku tahu. Hermione menghela napas. Tapi aku tak tahan lagi menjalani tahun seperti ini. Kembali waktu itu membuatku gila. Sudah kukembalikan. Tanpa telah Muggle dan ramalan, aku akan bisa punya daftar pelajaran normal lagi. Aku masih tak percaya kau tidak menceritakan kepada kami soal pembalik waktu itu, kata Ron menggerutu. Kami ini kan sahabatmu. Aku sudah berjanji tidak akan memberitahu siapapun, kata Hermione keras. Dia menoleh, memandang Harry yang sedang mengawasi Hogwarts menghilang dari pandangan di balik gunung. 2 bulan penuh sebelum dia bisa melihatnya lagi. Oh, bergembiralah Harry, kata Hermione sedih. Aku tak apa-apa, kata Harry cepat-cepat. Cuma memikirkan liburan. Ya, aku juga memikirkannya, kata Ron. Harry, kau harus datang dan menginap di rumah kami. Aku akan bilang Mom dan Dad, kemudian menghubungimu. Aku sudah bisa pakai telepon sekarang. Feliton, aku bisa pakai Feliton sekarang. Telepon Ron, kata Hermione. Buset, kau seharusnya mengambil telah Muggle tahun depan. Ron tidak mengajukannya. Musim panas ini ada Piala Dunia Quidditch. Bagaimana Harry? Datang dan menginaplah, dan kita bisa menonton bersama-sama. Dad biasanya bisa dapat karcis dari kantor. Ajakan ini sangat menyenangkan Harry. Ya, kurasa keluarga Dursley akan senang melepasku pergi, terutama sesudah apa yang kulakukan terhadap Bibi Marge. Merasa jauh lebih senang, Harry ikut Ron dan Hermione bermain kartu, dan ketika penyihir dengan troli jualan datang, dia membeli makan siang dalam porsi besar, walaupun tanpa coklat. Tetapi baru menjelang sore hari, hal yang membuatnya benar-benar bahagia muncul. Harry, kata Hermione tiba-tiba, memandang melewati bawah Harry. Apa itu di luar jendelamu? Harry menoleh untuk melihat keluar. Sesuatu yang sangat kecil berwarna abu-abu naik turun hilang timbul di balik kaca jendela. Harry berdiri agar bisa melihat lebih jelas. Ternyata itu burung hantu kecil mungil membawa surat yang terlalu besar untuknya. Burung hantu itu kecil sekali sehingga dia berkali-kali terjatuh di udara, terombang-ambing kesana kemari dalam desingan udara kereta api. Harry cepat-cepat menurunkan jendelanya, menjulurkan tangannya dan menangkapnya. Rasanya seperti snitch yang berbulu sangat lebat. Dengan hati-hati dibawanya burung itu ke dalam. Burung hantu itu menjatuhkan suratnya di tempat duduk Harry dan mulai terbang berputar-putar dalam kompartemen mereka. Rupanya sangat puas dan senang telah berhasil menjalankan tugasnya. Hedwig mengatupkan paruhnya dengan anggun, seakan mencela. Crookshanks duduk tegak di tempatnya, mengikuti si burung hantu dengan matanya yang kuning besar. Ron memperhatikan pandangan Crookshanks menangkap si burung hantu untuk menyelamatkannya. Harry memungut suratnya. Surat itu dialamatkan kepadanya. Dirobeknya amplopnya dan dia berteriak, dari Sirius. Apa? Kata Ron dan Hermione bersemangat. Baca keras-keras. Dear Harry, kuharap surat ini kau terima sebelum kau tiba di rumah paman dan bibimu. Aku tak tahu apakah mereka terbiasa dengan pos burung hantu.
Buckbeak dan aku dalam persembunyian. Aku tak akan memberitahumu di mana. Siapa tahu surat ini jatuh ke tangan orang yang salah. Aku agak meragukan kemampuan si burung hantu. Tetapi dia yang terbaik yang bisa kutemukan. Dan dia kelihatannya bersemangat sekali mendapat tugas ini. Kurasa para dementor masih mencariku, tapi jangan harap mereka bisa menemukanku di sini. Aku merencanakan agar membiarkan beberapa mage melihatku tak lama lagi. Jauh dari Hogwarts, supaya pengamanan di kastil bisa ditiadakan. Ada yang tak sempat kusampaikan kepadamu dalam pertemuan singkat kita. Akulah yang mengirimkan firebolt kepadamu. Hah? Kata Hermione penuh kemenangan. Betul kan? Aku sudah bilang kan sapu itu dari dia. Ya, tapi dia tidak menyihirnya kan? Kata Ron. Uch. Si burung hantu kecil mungil sekarang berhuru-huru riang di tangan Ron. Telah mematuk salah satu jarinya sebagai tanda sayang. Crockhands yang membawa pesananku ke kantor burung hantu. Aku menggunakan namamu, tetapi meminta mereka untuk mengambil uangnya dari lemari besi Gringotts nomor 711, lemari besiku. Anggaplah sapu itu sebagai hadiah ulang tahun selama 13 tahun dari walimu. Aku juga mau minta maaf, karena aku pikir telah membuatmu ketakutan. Pada malam kau meninggalkan rumah pamanmu tahun lalu, aku waktu itu cuma berharap bisa melihatmu sekilas sebelum memulai perjalananku ke utara. Tetapi kurasa melihatku membuatmu kaget. Aku melampirkan sesuatu yang lain untukmu yang kurasa akan membuat tahun berikutnya di Hogwarts lebih menyenangkan bagimu. Kalau kau memerlukanku, kirim saja berita. Burung hantumu akan menemukanku. Aku akan menulis lagi. Sirius. Dengan penuh semangat, Harry menengok ke dalam amplop. Ada secari perkamen lain di dalamnya. Harry membacanya cepat-cepat dan mendadak merasa hangat dan puas seakan dia baru saja minum sebotol butterbeer dalam satu tegukan. Saya Sirius Black, Wali Harry. Dengan ini memberinya izin untuk mengunjungi Hogsmeade pada akhir minggu. Ini sudah cukup bagi Dumbledore, kata Harry senang. Dia melihat kembali itu surat Sirius. Tunggu, ada tambahannya. Kupikir Ron mungkin mau memelihara burung hantu ini karena salah pula dia tak punya lagi tikus. Mata Ron melebar. Si burung hantu kecil mungil masih berhuru-huru bersemangat. Memeliharanya, kata Sangsi. Dia mengawasi si burung hantu tajam-tajam sesaat. Kemudian betapa herannya Harry dan Hermione. Dia mengulurkannya untuk dihendus Crookshanks. Bagaimana menurutmu? Ron menanyai si kucing. Apa burung hantu itu asli? Crookshanks menungkur. Itu jawaban yang bagus bagiku, kata Ron senang. Dia milikku. Harry membaca surat Sirius berulang kali sepanjang sisa perjalanan ke stasiun King Cross. Surat itu masih dipeganginya erat-erat ketika dia, Ron, dan Hermione melangkah melewati palang rintang di peron 9 3/4. Harry langsung melihat Paman Vernon. Dia berdiri di tempat yang cukup jauh dari Mr. dan Mrs. Weasley, memandang mereka dengan curiga. Dan ketika Mrs. Weasley memeluk Harry sebagai sambutan selamat datang, kecurigaan terburuknya terhadap mereka terbukti. Aku akan melepanmu tentang Piala Dunia, Ron berteriak di belakang Harry. Setelah Harry mengucapkan selamat tinggal kepadanya dan Hermione, kemudian mendorong troli yang membawa kopernya dan sangkar Hedwig ke arah Paman Vernon yang menyambutnya dengan gayanya yang biasa. Apa itu? Gertaknya, memandang amplop yang masih dipegangi Harry. Kalau itu formulir lain untuk ditandatangani. Jangan harap. Bukan, kata Harry riang. Ini surat dari waliku. Wali? Tanya Paman Vernon gugup. Kau tak punya wali? Punya saja, kata Harry cerah. Dia sahabat karib ayah dan ibuku. Dia pembunuh terpidana, tapi berhasil kabur dari penjara sihir dan sedang dalam pelarian. Tapi dia senang berhubungan terus denganku. Dia ingin tahu kabarku, mengecek apakah aku senang. Dan seraya nyengir lebar melihat kengerian di wajah Paman Vernon dan Harry berjalan menuju ke pintu keluar. Hedwig merepet di depannya, menyongsong musim panas yang tampaknya akan jauh lebih menyenangkan daripada tahun lalu. Itu itu chapter terakhir dari Harry Potter dan The Prisoner of Azkaban. Menarik dan menariknya gimana ya saya bilang ya. Ini kan saya membaca kesekian kali ya. Setiap kali saya membaca, saya menemukan bayangan detail yang berbeda. Saat membayangkan Patronus dikeluarkan, dari pertama kali saya baca,
sampai sekarang saya baca, bayangan tentang Harry mengeluarkan Patronus itu berbeda-beda di kepala saya. Mungkin karena referensi saya bertambah, dan mungkin karena preferensi saya juga udah terpengaruh terhadap filmnya ya. Dan yang sangat menarik dan tetap paling menarik bahwa tetap imajinasi saya lebih hebat daripada apa yang disajikan di film layar lebarnya. Makanya saya sarankan untuk mencoba membacanya. Oke. Dan di kolom terakhir ada sedikit cerita tentang Harry Potter tahun berikutnya, yaitu Harry Potter dan Piala Api. Mungkin ada cuplikannya juga. Itu tadi sedikit penjelasannya, mungkin semacam nggak tahu saya apa bahasanya, sinopsis mungkin. Tapi ada cuplikannya. Berapa halaman? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 halaman chapter pertama tapi saya nggak mau bacanya. Nanti kita baca aja. Karena untuk Harry Potter saya mencoba untuk terus membuat video masing-masing bagian dari Harry Potter. Semoga semua senang ya dengan seperti itu. Mungkin kalau buku-buku lain saya nggak membaca tiap chapternya, tapi akan membaca chapter-chapter yang menarik bagi saya. Buku-buku yang lain dan sedikit review. Tapi khusus Harry Potter karena mungkin salah satu buku favorit saya ya, buku novel cerita fiksi favorit saya akan baca chapter per chapter dan saya videokan. Oke, semua berbahagia, semua senang, semoga selalu sehat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.